Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya, saya bisa berdiri di sini untuk menyampaikan materi presentasi dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dengan topik Ekuitas Pemegang Saham. Nama saya Rifat Alfayad, mahasiswa dari Universitas Pekalongan. Hari ini saya akan membahas secara menyeluruh tentang apa itu ekuitas pemegang saham, komponen-komponennya, jenis saham, serta bagaimana pencatatan dan analisisnya dalam laporan keuangan perusahaan. Bentuk organisasi dan struktur PT. Kita mulai dengan bentuk organisasi perusahaan, khususnya perseroan terbatas atau yang biasa kita kenal sebagai PT-PT merupakan bentuk usaha yang paling umum digunakan di dunia bisnis, terutama untuk perusahaan besar. Secara umum, PT dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan kepemilikan saham. Perseroan tertutup, yaitu perusahaan yang sahamnya tidak diperdagangkan secara bebas di publik. Biasanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, seperti keluarga atau kelompok kecil investor. Perseroan terbuka, yaitu perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara publik di bursa saham. Contohnya seperti PT Bank Sentral Asia Tbk atau PT Telkom Indonesia Tbk. Struktur organisasi PT melibatkan tiga elemen utama. Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan, Dewan Direksi yang bertugas mengarahkan kebijakan, Menir sebagai pelaksana operasional harian. Struktur ini menunjukkan bahwa pemegang saham memiliki kontrol terhadap perusahaan meskipun secara operasional diserahkan pada direksi dan manajemen. Lalu komponen ekuitas pemegang saham. Ekuitas adalah hak residual pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Dalam konteks PT, ekuitas pemegang saham adalah bagian modal yang dimiliki oleh investor. Ada 6 komponen utama ekuitas. 1. Modal saham, yaitu dana yang diperoleh dari penjualan saham kepada investor. 2. Tambahan modal disetor, agio disagio, merupakan selisih antara harga jual saham dan nilai nominalnya. Jika saham dijual lebih tinggi dari nominal, selisihnya disebut agio, dan jika lebih rendah, disebut disagio. 3. Ditahan, yaitu akumulasi dari laba bersih yang tidak dibagikan sebagai dividen, melainkan ditahan untuk ekspansi bisnis atau cadangan perusahaan. Rumus sederhananya adalah ekuitas modal saham ditambah agio dibagi disagio ditambah laba ditahan. Ekuitas bukan hanya angka di laporan, tapi mencerminkan kekuatan finansial dan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Lanjut jenis saham. Saham sebagai instrumen kepemilikan terbagi menjadi dua jenis utama. Saham biasa, common stock, memberikan hak suara dalam RUPS dan hak atas dividen jika dibagikan. Namun, saham biasa berada di urutan terakhir dalam klaim aset jika perusahaan dilikuidasi. Saham preferred stock, tidak memiliki hak suara, namun pemiliknya memiliki prioritas dalam menerima dividen dan aset saat perusahaan likuidasi. Contoh, jika sebuah perusahaan bangkrut, pemegang saham preferen lebih dulu menerima haknya sebelum saham biasa. Selanjutnya pencatatan saham bernilai nominal dan tanpa nominal. Ada dua cara pencatatan nilai saham. Saham bernilai nominal biasanya ditentukan perusahaan sejak awal, misalnya Rp1.000 per lembar. Jika dijual lebih tinggi, selisihnya masuk ke agio saham. Saham tanpa nilai nominal tidak memiliki angka nominal tetap, dicatat sebesar harga jualnya. Contoh jurnal ketika perusahaan menerbitkan saham. Debitnya kas, kreditnya modal saham dan agio saham. Lanjut penerbitan saham gabungan, lump sum. Perusahaan kadang menerbitkan lebih dari satu jenis saham sekaligus, misalnya saham biasa dan saham preferen.
Pencatatannya bisa dilakukan dengan dua metode. Metode proporsional, jika nilai pasar kedua saham diketahui. Metode inkremental, jika hanya diketahui satu jenis saham dan sisanya dihitung sebagai selisih. Ini penting untuk menjaga akurasi dan transparansi pencatatan modal. Selanjutnya, saham ditukar dengan aset non-kas. Perusahaan juga bisa menerbitkan saham untuk membeli aset non-kas, seperti tanah atau mesin. Metode penilaiannya, gunakan nilai pasar saham jika tersedia. Jika tidak, gunakan nilai pasar aset. Jika keduanya tidak tersedia, gunakan nilai dari penilaian independen. Lanjut, reakuisisi saham, treasury stock. Reakuisisi adalah saat perusahaan membeli kembali saham yang telah dijual. Tujuannya bisa bermacam-macam, seperti meningkatkan rasio keuangan, menghentikan dilusi saham, menunjukkan bahwa perusahaan yakin dengan nilainya. Saham yang dibeli ini disebut saham treasury dan dicatat dengan metode biaya atau nilai nominal. Contoh jurnal metode biaya, debit, saham treasury, kreditnya, kas. Lalu penjualan kembali saham treasury. Saham treasury yang dijual kembali juga memerlukan pencatatan yang tepat. Jika dijual lebih murah, selisihnya dibebankan ke agio, dan jika tidak cukup, ke laba ditahan. Jika dijual lebih mahal, selisihnya menjadi tambahan agio. Kemudian laba ditahan dan pengaruhnya. Laba ditahan bisa berubah karena beberapa hal. Laba atau rugi bersih, koreksi kesalahan periode sebelumnya, kuasi reorganisasi, pembagian dividen. Laba ditahan mencerminkan seberapa besar keuntungan yang ditahan untuk pertumbuhan jangka panjang. Lalu, kebijakan dan jenis dividen. Dividen bisa dibagikan dalam beberapa bentuk. Tunai, properti, skrip, janji bayar di masa depan, likuidasi, pengembalian modal. Dividen saham hanya dividen ini yang tidak mengurangi total ekuitas. Selanjutnya, dividen saham kecil versus besar. Dividen saham kecil 20% dicatat berdasarkan harga pasar. Dividen saham besar 25% dicatat berdasarkan nilai nominal. Contoh jurnal dividen saham kecil. Matematika, debit, laba ditahan. Kreditnya, modal saham dan agio saham. Selanjutnya pemecahan saham, stock split. Tujuan dari pemecahan saham adalah menurunkan harga saham per lembar agar lebih terjangkau investor kecil. Contoh, saham Rp1.000 menjadi 2 lembar Rp500. Tidak dicatat dalam jurnal karena hanya bersifat administratif. Lalu penyajian ekuitas dalam laporan keuangan. Dalam laporan posisi keuangan, komponen ekuitas biasanya terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor, laba ditahan, dikurangi saham treasury. Penyajian ini penting untuk menunjukkan kondisi keuangan perusahaan secara adil kepada investor dan kreditor. Lanjut, analisis ekuitas, return on equity, ROE. ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba dari ekuitas pemegang saham. Rumus, ROE, laba bersih total ekuitas. Semakin tinggi ROE, semakin menguntungkan perusahaan bagi pemegang saham. Lalu, contoh soal. Contoh kasus. PT Sukses Makmur menerbitkan 1.000 lembar saham nominal Rp1.000, dijual seharga Rp1.200. Maka, kas 1.200, Rp1.200.000. Modal saham 1.000, Rp1.000.000. Agio saham Rp200.000. Jurnal, matematika, kopi, edit, debit kas Rp1.200.000. Kredit modal saham Rp1.000.000. Kredit agio saham Rp200.000. Demikian pemaparan lengkap mengenai ekuitas pemegang saham,
mulai dari jenis saham, komponen ekuitas, metode pencatatan, hingga analisis keuangan. Harapan saya, setelah presentasi ini, kita semua bisa memahami pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan modal perusahaan serta bagaimana akuntansi berperan menjaga transparansi bagi investor. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.